Sesaat lagi Anda akan mendengarkan special talk show bersama Bali Fertility Center. Let's be brave together with Bali Fertility Center. Pengenalan dari Sweet Music Station, cintai budaya lewat nada, dan kita masih kembali lagi ya untuk hari ini. Betul. Dan kita masih ngobrol bareng seru-seruan dengan Dr. Kesumadana SPOG Fair, dan kita masih ngomongin tentang screening Promil. untuk wanita. Ya. Tentu saja kita masih ada di Bali Fertility Center. Yes, benar banget. Di lantai 2 Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar ya. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan juga mengenai screening ini begitu sangat penting, Wibi. Ya. Dan kapan sih dok sebaiknya dilakukan screening ini terutama pada wanita, dok? Silakan. Memang screening itu namanya pemeriksaan di awal ya. Jadi sebetulnya tidak harus screening itu setelah menikah, tak harus itu. Atau misalnya pada waktu akan program hamil, tak. Dari awal pun jika memang ditemukan kelainan itu perlu di screening. Sebagai contoh misalnya, kok nak men sudah 18 tahun, itu misalnya. Kok mennya banyak-banyak? Nah itu misalnya. Kok ada nyeri saat men? Itu dari awal sudah itu. Itu tanda bahwa ada gangguan kesuburan itu. Itu. Oke. Nah tetapi kalau silent saja, misalnya pada wanita, ya maksudnya mennya tidak terganggu, normal 28-30 hari, 3-5 hari gitu misalnya, tidak banyak-banyak, tidak ada nyeri haid. Oke, nanti pada waktu misalnya pada waktu sudah menikah ya cicaknya harus kontrol, harus dicek. Karena walaupun tadi kelihatan silent saja, tapi bisa saja pada saat pemeriksaan ada kelainan yang ditemukan. Gitu. Jadi memang di sini juga yang harus diperhatikan adalah dari orang tua ya dok ya, Ya. dengan anak gadisnya ya. Ya benar. Perhatikan siklus Benar. haidnya bagaimana, Ye. gitu, biar Ya. nanti terdeteksi lebih awal. Ya, benar. Oke, jadi screening ini tidak hanya dilakukan oleh calon ibu yang Ya. ingin hamil, tapi dari Seluruh wanita yang sudah memasuki masa menstruasi misalnya, atau disebut dengan masa remaja, nah itu setidaknya dilakukan screening apabila ya, terutama apabila memang ada keluhan-keluhan menstruasi terutama yang berkaitan, atau misalnya ada keluhan pertumbuhan yang terlambat. Jadi kok SMA tingginya cuma 140 misalnya, itu juga ada masalah, mempengaruhi. Atau misalnya sudah SMP kelas 3, sorry ya saya sebutkan, kok payudaranya tidak tumbuh. Itu misalnya gejala-gejala organ seks sekunder namanya, kok tidak tumbuh dia gitu misalnya. Nah itu perlu dilakukan screening juga, karena itu menjadi suatu pertanda. Tadi kan saya katakan bahwa screening itu di awal, atau kalau ada kelainan di awal kelainan itu supaya bisa kembali. Nah itu contohnya. Jadi ini bisa diperhatikan bahkan dari awal pertumbuhan mereka ya. Ya, dari pertumbuhan pesatnya pada saat remaja itu Akan sebetulnya lebih baik kalau mereka melakukan screening lebih awal. lebih awal, terutama jika ada sesuatu yang tidak normal pada wanita, baik pertumbuhannya, pertumbuhan badannya, pertumbuhan organ seks sekundernya, atau menstruasinya misalnya tadi. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga ya. Iya. Nah, Betul sekali. berikutnya kalau misalnya ada masalah nih dokter, Iya. atau penyakit yang ditemukan saat Iya. ISG atau saat screening ini, Ya, apa ya. yang harus dilakukan? Baik, screening misalnya sudah dilakukan. Oh ternyata ada kelainan men nih, mennya 2 bulan 3 bulan sekali gitu misalnya. Oke, dilanjutkan dengan USG. Nah kalau sudah pernah berhubungan biasanya kita lakukan USG transvaginal, USG yang dari bawah, sehingga pemeriksaan lebih detail. Oh ternyata ada sel telur atau folikel kecil-kecil nih banyak di indung telur kanan dan kiri. Itu kelainan sudah itu. Namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome namanya. Poly itu artinya banyak, cystic itu tadi folikel kecil-kecil, ovarium di indung telur, sindrom gejala. Nah biasanya kalau yang ditemukan seperti tadi mennya tidak teratur, itu 50% terkadang wanitanya overweight, gemuk dia, walaupun ada yang kurus. Kemudian terkadang ada seperti gejala laki-laki, tumbuh kumis, jerawatan, tumbuh bulu-bulu laki-laki pada kakinya.
itu merupakan salah satu pertanda ada gangguan hormon yang namanya polycystic ovarium syndrome itu. Nah, itu misalnya ditemukan pada USG. Atau misalnya, loh ada kista nih. Kista itu adalah pembesaran di indung telur yang berisi cairan. Nah, walaupun kista itu dibagi 3, cairan jernih, cairan darah men, atau lemak dan sebagainya misalnya. Nah, kalau itu berarti ada kelainan tuh, itu bisa menekan sel telur, bisa sel telurnya akhirnya tidak tumbuh dengan baik. Nah, itu juga akan mengganggu kesuburan. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh yang bisa ditemukan misalnya pada saat screening gitu. Nah, lalu tindakannya apa? Ya tentu sesuai dengan apa yang ditemukan. Tadi misalnya kalau kasusnya polycystic ovarium syndrome itu, ya berarti harus ditangani nih. Harus diperiksa labnya. Salah satu dalam screening itu kan pemeriksaan AMH namanya. Nah, kalau USG ditemukan sel telur kecil-kecil, biasanya AMH-nya tinggi dia. Kemudian pemeriksaan yang lain lebih lanjut, misalnya hormon androgen, diperiksa hormon laki-lakinya nih, biasanya tinggi nih. Nah, pada wanita yang PCOS terutama yang overweight, terkadang ditemukan seperti orang kencing manis, hiperinsulin namanya. Nah, setelah ditemukan itu, tentu penanganannya sesuai dengan apa yang ditemukan. Misal kalau gejalanya ada hiperinsulin, kasih tuh insulin sensitizer namanya. Jadi obat-obat kayak orang kencing manis itu. Atau misalnya kalau ada hiperandrogen, kita kasih hormon anti androgen. Nah, kapan kemudian tindakan itu dilakukan? Secepatnya, karena ini akan menghambat atau mengganggu kesuburan itu sendiri. Jadi diberikan misalnya hormon androgen, kemudian ditangani hiperinsulinnya, kemudian dikasih obat-obat untuk mematangkan sel telur namanya. Karena pada orang PCOS itu bukan sel telur yang kelihatan banyak, tapi cangkang-cangkangnya yang banyak kosong. Tidak ada sel telur, jadi tidak subur dia. Tidak bagus kesuburannya. Sehingga harus dirangsang, diberikan obat-obat penyubur. Nah, itu misalnya. Atau tadi kalau ada kista, berapa besarnya? Apa tipe kistanya? Kalau kista yang berisi darah men misalnya, biasanya ada ciri-ciri orang itu nyeri saat men, nyeri haid biasanya. Nah, kalau kistanya besar, misalnya ada 5 cm, kemudian ada tendensi dia mengalami kesulitan, ya kita harus angkat kistanya. Atau kalau dia kecil baru 3 cm, kita coba istilahnya kita matangkan sel telurnya, kita percepat supaya dia bisa hamil, karena kista itu akan semakin besar, terutama kalau kista endometriosis. Kalau dia men semakin besar malah, tapi di satu sisi kalau dia men itu artinya dia subur. Nah, ini harus secepatnya dibuat dia hamil misalnya, supaya tidak kistanya lebih besar sehingga nanti bisa menekan pertumbuhan sel telur, biasanya begitu. Ya. Itulah kenapa tadi disebutkan dan ditekankan bahwa sebetulnya bahkan dari sejak remaja, nah itu sudah mengalami sesuatu yang agak aneh nih misalnya, sudah harus periksa. Jadi ya benar. Waktu kita merasakan itu di awal ya. Oke. Dari sekian kasus nih dokter yang ditangani di Bali Fertility Center ini, mana sih yang paling sering muncul, dok? Munculnya maksudnya? Yang paling sering dokter temui. Oke. Biasanya wanita itu akan datang satu kalau dia sudah menikah 1 tahun, yang paling banyak itu. Dan hamil-hamil, jarang sekali yang screeningnya pranikah itu jarang. Ya penting banget, kecuali kalau tadi itu ada nyeri sangat hebat, atau misalnya tidak men-men dia selama 6 bulan mungkin ya. Tapi kalau dia santai-santai, tadi silent saja itu tadi. Diam saja ya. Itu. Jadi itu dia akan datang setelah dia berhubungan suami istri teratur 6 bulan 1 tahun, dah hamil baru dia datang. Itu yang banyak. Atau umur sudah lebih dari 35 tahun, jadi sudah kemana-mana. Istilahnya mungkin ya dia datang ke dokter awalnya karena kan mungkin tidak harus sekali jadi, tidak bisa begitu kan, bukan menggoreng telur langsung matang. Nah kan, jadi harus dulu dilihat telurnya tipe apa ya, ada proses. Nah mungkin dia bosan atau ini tidak jadi ya, ditambah lagi ada omongan tetangga tuh, akhirnya lain sudah jurusannya ya, udah jurusannya kemana gitu, jurusan ke gunung misalnya gitu.
kan biasa nunasice kan. Ya itu setahun berlangsung, 2 tahun, 3 tahun tidak berhasil, baru umurnya sudah lebih dari 35, kan menurun fertilitasnya. Nah itu misalnya. Makanya jangan menunggu lama. Ya, kan? itu poinnya. Disegerakan sahabat Twin FM untuk para pejuang garis 2. Mumpung lagi ada promo dari Bali Fertility Center, terutama untuk pejuang garis 2 ya, untuk mewujudkan peluang keberhasilan hamil dengan promil inseminasi. Ini dalam rangka HUT RSU Kasih Ibu ya di Bali Fertility Center sahabat Twin FM. Jangan lewatkan promo tahap kedua paket IUI, yaitu Intrauterine Insemination. Dari harga 24 juta menjadi hanya 16.250.000 rupiah saja. Nah, betul sekali Dewi, dan Anda juga bisa merencanakan kehadiran buah hati dengan tes kesuburan sahabat FM. Screening untuk moms itu dari harga 1.260.000 sekarang hanya menjadi 845.000 rupiah aja. Sedangkan screening for dads dari harga 735.000 hanya menjadi 435.000 rupiah aja. Segerakan, jangan tunggu lama karena promonya berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dan wajib melakukan appointment terlebih dahulu ya. Jadi langsung datang ke Bali Fertility Center, Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar lantai 2, atau boleh juga informasi selengkapnya follow Instagram dan TikToknya di Bali Fertility Center. Teleponnya di 0361 300 2200, WhatsApp di 0811 3820 7474, atau visit di balifertilitycenter.com. Yes, let's be brave together with Bali Fertility Center. Jangan kemana-mana Sobat Tune FM, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Let's be brave together with Bali Fertility Center.